terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih saya ucapkan kehadirannya di subjek saya ini. Ada Ibu Rahima dengan juga ada Al-Ahsafi. Terima kasih. Untuk admin utamanya saya ucapkan juga terima kasih. Hari ini adalah pertemuan, ya saya cakap itu yang ketiga atau yang keempat ya. Kalau cakap ya pertemuan hari kedua ya. Nah, saya akan membahas tentang statistika atau in English statistics ya, from theory to implementation or to application. Nah, ini juga sangat mudah. Kenapa? Karena kita akan belajar tentang macam mana ilmu statistik nih kita boleh guna ya dalam riset kita ya, dalam penelitian kita. Baik. Nah, Bapak sekalian, Ahsafi dan Ibu Rahima, ini sangat mendasar sekali ya. Kemarin kita sudah belajar tentang macam mana apa itu ilmu statistik ya, apa itu statistik dan juga statistika ya. Kita sudah paham kalau statistik itu adalah numbers ya, sedangkan statistika atau statistics itu adalah ilmu ya, ilmu yang mempelajari tentang macam mana data itu diperolehi ya, lepas itu macam mana data itu di-display, kemudian dianalisis, kemudian kita ambil kesimpulan ya, kita ada informasi daripada data tersebut. Nah, kenapa? Karena dalam statistik itu karena memang ada beberapa macam jenis data. Minimalnya nih ada 4 ya. Ada 4 jenis data. Yang pertama adalah data nominal ya, yang kedua itu ada data ordinal, kemudian ada data interval dan juga data ratio ya. Nah, dari 4 data ini kita nanti boleh gunakan tes masing-masing yang berbeza ya. Kenapa? Karena masing-masing daripada jenis ya, kind of data ini memang ada karakter masing-masing. So, kita kena paham apakah ini data nominal atau data ordinal atau data interval atau ratio. Apa itu data? Ya, data itu adalah kumpulan informasi dari beberapa bagian, dari beberapa bidang yang kemudian terkumpul menjadi satu. Datum, awalnya itu datum ya, datum itu dia jadi satu, kemudian datum itu tambah menjadi satu, menjadi sebuah data. Jadi data itu adalah informasi daripada objek penelitian kita. Nah, dalam data ini ada 4 jenis. Yang pertama ya, yang pertama adalah bahwa apa yang disebut dengan data nominal. Maknanya adalah jenis data yang berupa, dia itu adalah numbers, yang dia punya fungsi sebagai simbol ya, simbol untuk kategorisasi ya. Kategorisasi maknanya to categorize ya. Ciri utama daripada data nominal itu adalah membuat kategori tertentu ya. Example ya, bila kita nak buat riset pasal kita tahu bahwa statistik ini dia lebih banyak kepada riset atau penelitian ya, penelitian atau riset atau pembahasan atau kajian ya, terkait dengan sosial ya, dengan sosial kemasyarakatan, termasuk ada education, ada economic, business and others ya. Nah, so jadi pertama kita kena paham apa itu data nominal. Data nominal adalah data yang itu numbers ya, sebagai simbol daripada kategori ya. Macam saya ini bila kita nak buat riset ya, kemudian riset ni kita nak tengok daripada, kalau di Indonesia ada Jawa, ada Sunda, ada Madura ya. Kalau mungkin di Singapura ni ada Melayu, ada ada India, ada mungkin China. Nah, masing-masing daripada 3 jenis nih, daripada 3 suku nih ya, daripada suku ini dia tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan. Ketiga-tiganya itu dia sama. So, tapi kita nak buat kategori sahaja ya. Okey,
nomor satu apa nih? Kita sebut saja yang paling memang tak biasa lah. India 1, lepas tu China 2, lepas tu Malaysia, Melayu 3. Nah, ini dia hanya sebagai kategori saja, tidak menunjukkan nomor satu tuh lebih bagus, nomor 2 lebih bagus, nomor 3 tak bagus, bukan. Tapi hanya kategori. Oke, ini adalah India, ini adalah Chinese, ini adalah Melayu, atau mungkin ada Jawa juga, ada Bugis dan sebagainya. Nah, itu example-nya yang pertama. Yang kedua juga ada lelaki, ada perempuan. So, lelaki nomor 1, perempuan nomor 2. Tapi bukan, lelaki bukan berarti lebih bagus, tapi dua-dua ini sama. Tapi hanya untuk mengkategorikan, oke, nomor lelaki ini dia punya simbol tuh 1, lepas tuh perempuan tuh 2. Bila kita nak buat beza pun boleh. Macam perempuan, oke, simbolnya 1, lepas tuh laki-laki, lelaki tuh 2, tak apa, tak ada masalah. Nah, metode pembelajaran pun sama. Macam bila kita nak membuat sebuah riset, ya, kita nak comparison, we want to compare, ya, kita nak compare antara model pembelajaran, maknanya teaching method, ya. Yang pertama ni macam kita guna student center learning atau student center learning. Jadi kita pembelajaran berfokus kepada student atau kepada pelajar, atau kita pun guna boleh konvensional. Atau yang pertama kita boleh guna discuss, ya. Yang kedua kita boleh guna ceramah. Ceramah maknanya berarti kita hanya explain saja kepada student, tak ada dialog di sana. So ini hanya yang pertama adalah discuss itu nomor 1, lepas itu yang ceramah nomor 2. Itu hanya categorize. Jadi tidak ada unsur, tidak ada makna yang lebih daripada kedua-duanya. Yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal ini maknanya adalah jenis data yang dia itu adalah number. Yang number itu memang sebagai dia ada fungsi itu sebagai simbol, ya. Tapi dia bukan hanya simbol saja, tapi dia memang ada rank, ya, ada strata, ada rank yang menunjukkan memang nomor 1 tuh dia memang lebih lah, nomor 2 ke bawah lagi, lepas itu nomor 3 lebih bawah lagi, ya. Contoh bila kita nak buat macam ranking, ya, rank daripada markah nih, macam kita bila ada di kelas tuh ada markah yang paling tinggi, yang paling bagus tuh 10. Bila ada lah, atau mungkin 99, ya. Kemudian ada yang 9, dia ada yang 8. So itu adalah data daripada ordinal. Nah, dia punya karakter daripada data ordinal ini. Pertama ini dia mampu membuat kategori, ya. Kalau tadi pertama itu dia hanya bukan untuk membuat hanya kategori saja, to categorize, ya. Kalau ini pertama memang dia ada kategori lah, ada pemisahan. Pemisahan ini maknanya ada pengasingan. Ada pengasingan daripada kita bagi contoh, ya. Ini ada Abu Hurairah, ada Aisyah, ada Ali bin Abi Thalib. So dia pertama memang ada kategori lah, kategori 1, 2, 3. Tapi bila data ordinal ini dia pun ada juga mampu menentukan rank, ya, ranking kita cakap nih. So dia ada level lah, dia guna. Jadi data ordinal memang ada leveling, ya, ada level 1, level 2, lepas tu level 3. Ya, jadi ini adalah data daripada yang sifatnya dia ordinal. Next, yang berikutnya, ya. Nanti kenapa kita belajar tentang nominal, lepas itu ordinal, sekarang ini interval? Karena nanti kita dah tahu bila ini adalah data ordinal, ya, misalnya tuh, atau interval, kita kena guna tes supaya data itu betul-betul memang valid, ya. Jadi bisa valid, validity-nya itu memang boleh kita pertanggungjawabkan. Kita lanjut dulu. Yang ketiga adalah data interval atau interval data. Ya, apa itu? Yaitu jenis data berupa numbers, ya, kita sebut angka yang berfungsi sebagai simbol. First, simbol. Second, kedua itu menentukan urutan, dia memang ada ranking, ada leveling, ya. Lepas itu yang ketiga pun, ya, dia juga menentukan perbedaan tingkat data. Jadi memang ada ranknya, ada levelnya, dan setiap level itu dia memang berbeza.
ya. Nah, dia punya ada main karakter utama dia, ya, ciri utama dia adalah pertama nih dia memang membuat kategori. Kategori ini maknanya ada bidang-bidang, ada kategori-kategori yang memang khas, yang berasingan satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua nih tadi memang dia ada leveling, ya, ada rank, ya, rank antara rank 1, 2, 3, itu ada. Tapi kemudian yang ketiga pun ada memberikan informasi perbezaan, ya, perbezaan antara angka yang satu, number yang satu dengan number yang lain, ya. Example-nya adalah bila kita nak buat dalam riset tuh kita guna skala Likert, ya, maka kita akan temukan yang number 4 itu adalah is very high, ya, the best, ya, paling terbaik lah, sangat atau yang sangat-sangat bagus. Nah, sangat bagus kalau ini kita cakap tinggi. Oke, yang nomor 4 nih, nomor 4 nih dia memang sangat tinggi. Lepas tu yang tinggi tak sangat, ya. Tinggi ini dia 3, ya, number 3. Kemudian ada yang rendah, dia number 2, nomor 2. Ada yang sangat rendah, is very low, ya, sangat bawah nih, dia adalah nomor 1. Nah, berarti ada 4, 3, 2, 1. Pertama dia memang kategori, ya, dia memang ada categorize, ya, sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah, ya. Tapi dia pun ada rank, ada level. Level 4 nih, so pasti dia memang tinggi lah. Di bawahnya lagi tuh ada level yang ketiga. Nah, rendah nih level 2, lepas tu yang sangat rendah tuh level 1. Nah, maknanya apa? Bila nanti kita buat sebuah kuesioner, lepas tu responden kita atau mungkin objek dari penelitian kita tuh akan mengisi, oke, dia macam nilai itu dia sangat bagus, ya, kemudian ada yang bagus, ada yang tidak bagus atau kurang bagus, kemudian tidak bagus. Nah, ya, jadi itu namanya itu data daripada interval data atau data interval. Yang keempat, ya, adalah data ratio. Apa itu data ratio? Data ratio adalah jenis data, ya, the kind of data yang dia berupa numbers, ya, dia numbers yang berfungsi sebagai simbol pertama, ya, dia memang simbol lah, dia ada categorize, ya, kemudian menentukan urutan ranking, dia ada leveling, ya, kemudian juga dia ada perbezaan daripada level data, ya. Nah, ciri utamanya dia ada pertama itu dia memang ada membuat kategori, ya, kemudian mampu menentukan ranking, kemudian mampu memberikan informasi perbezaan kualitas datanya. Jadi selain ada level, dia pun ada perbezaan. Nah, ini samalah dengan yang sebelumnya, yaitu yang yang data interval. Jadi ratio ini dia lebih kompleks, lebih semuanya. Kenapa? Karena ada lagi satu, yaitu memiliki nilai 0 atau 0, kosong tuh yang absolut, ya. Maknanya kalau dalam maths nih, dalam matematik nih, ya, dalam maths itu 0 atau 0 pun dia adalah nilai, dia adalah markah, dia adalah value, ya. Nah, example-nya, misal ini adalah markah daripada pelajar-pelajar di sekolah rendah, ya. Ada 90, ya, kemudian juga ada 87, kemudian ada 85, 84, 81, kemudian ada 79, 74, 73, kemudian juga ada 67, kemudian ada 65. Nah, dari 90 sampai ke 65 itu dia adalah ratio. Kenapa? Ya, kita fahamlah nomor atau markah daripada 65, ya, di 65 ini is very different with 90, ya. Dengan 90 pun sangat berbeza. Kategori 90 tuh dia pintar lah, pandai. Lepas tu 65 tuh nih kalau yang 80 atau 79 itu kurang pandai. 67 kurang lah. 65 mungkin tidak pandai. Jadi kita bukan cakap bodoh, ya, tapi tidak pandai, ya, tidak pandai dari sisi hanya nilai atau markah daripada salah satu subjek yang ada. Oke, itu 4 jenis daripada data. Nah, bila kita dah kumpulkan data tuh, di sana ada distribusi daripada frekuensi. Apa itu? Ya, distribusi frekuensi adalah tabel daripada data yang dibuat untuk menunjukkan seberapa sering muncul, ya, atau terjadinya suatu skor atau suatu kelompok skor.
Ya, jadi dia macam tadi bila kita tengok yang di data sebelumnya 90, 87, 85, 84, 81. Oke, ini yang paling sering muncul itu yang selalunya ada itu apa ya? Tengok oh entah 81, 79, oh tak ada ya, tak ada, dia hanya 65. Kemudian tadi yang sama-sama semua hanya satu saja. Ini karena datanya memang simple, tapi dalam sebuah statistik nih data dia biasanya memang sangat kompleks sehingga kita kena tahu paham daripada distribusi, daripada frekuensi. Misal bila markah nih dalam pelajar-pelajarnya ada 100, so kita tengok markah daripada pelajar nih ada yang dalam misal tuh ada 75 ya, ada 75. Nah, ternyata bila kita tengok di data tuh, di statistik tuh, ternyata yang pelajar yang memiliki nilai 75 tuh dia lebih dari 3 orang. So dia masuk ke dalam distribusi dari frekuensinya itu memang sering muncul. Nanti kenapa macam tu? Oh, berarti banyak nih pelajar nih memang dah faham lah, walaupun tak faham sangat, tapi dia sudah dapat nilai, dah dapat markah daripada 75. Oke, kenapa kita perlukan? Saya ambil daripada MISTA di 2010 bahwa distribusi frekuensi dia memang ada manfaatnya, ada fungsi dia, yaitu memberikan gambaran kasar. Gambaran kasar maknanya ini general ya, general description ya, mengenai tendensi sentral atau variabilitas dari suatu distribusi ya. Tadilah bila kita nak tengok macam bila masa pandemik nih berapa orang ini bila tak lockdown ya, macam kalau lockdown memang tak boleh ke masjid lah, tak boleh ke surau, tapi bila masih boleh sikit ya, macam kemarin di Singapura ni masih ada, kita kena registration kena registrasi terlebih dahulu. Kemudian kita boleh tengok ada berapa nih yang registrasi untuk nak masuk, nak solat, nak beribadah di masjid. Nah, itu boleh, ternyata banyak nih dari bagian-bagian Singapura utara, selatan, mungkin ada barat. Ini ternyata yang paling banyak nih di wilayah mana ya, barat mungkin lah, atau mungkin di utara. Itu dia ada frekuensi daripada data yang ada. Yang sering siapa nih dari sisi usia? Ternyata yang sering, yang selalunya ke masjid nih memang dalam rank atau dalam usia nih antara 50 sampai 60. Wajar lah, betul lah, karena bila 50-60 nih dah kena dah kena taubat mungkin ya banyak. Tapi yang muda-muda nih, apalagi yang youth macam itu, mungkin tak banyak yang ke masjid kecuali sholat Jumat lah, itu pasti ya. Oke, itu fungsi daripada distribusi. So nanti memang ada manfaatnya daripada data, daripada data statistik yang selalunya muncul. Nah, macam mana kita bila nak membuat distribusi frekuensi ya, macam mana kita bila nak membuat macam table yang kita nak tengok frekuensinya dalam berapa. Frekuensi maknanya macam pengulangan atau time ya. Jadi dalam berapa time, berapa kali dia itu muncul, dia itu ada. Oke. Pertama nih kita kena buat table penolong. Lepas tu kita boleh tengok daripada nilai yang tertinggi, maknanya markah yang paling tinggi di mana, kemudian yang paling rendah nih di mana. Nanti bila usia yang paling tinggi itu berapa, kemudian usia yang paling rendah itu berapa. Nah, kemudian yang kedua tuh buat daftar skor. Skor ini maknanya nilai atau poin ya. Kita buat poin dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi yang tertinggi ini berapa, poin dia punya poin, lepas itu poin, lepas itu yang terendah itu berapa, baru kita tengok yang paling sering, yang selalunya muncul adalah ini. Oke. Yang D yaitu tulis tanda tally ya di samping kanan skor setiap kali skor tersebut muncul. Ini tally ini berarti dia untuk memudahkan ya. Kemudian lepas itu kita boleh hitung frekuensinya. Nah, ini saya bagi contoh, ini example saja ya. Ini adalah markah daripada last exam ya, pelajar-pelajar di KIM ya, di tahun 2020. Tapi ini example sajalah, tidak sebenarnya. Nah, bila kita tengok ya, ada dari 29 dia punya markah nih. 29 ini besar ya, bukan ini karena kita paling tinggi itu 4 ya, 4 ya. Jadi kita punya scale itu 4.
29, 28, 22, 28, 29, 25, ada 30, ada apa 27, kemudian 24 lagi, ada 29, 23, 26, 27, 29, 28. Nah, bila kita skor ya, nampak kita apa namanya? Kita arrange ya, kita urutkan. Nah, ada 22, lepas tu ada 23, dia satu-satu ya, kemudian ada 24 pun masih satu pelajar saja, kemudian 25 masih satu, 26 masih satu, tapi bila kita tengok 27 ya, 27 satu, dua, oh ada dua ya, yang dia dapat pelajar Kim ni di apa di markah dia punya markah yang 2,7 atau 27 itu adalah ada dua. Yang 28 itu ada 3, lepas tu yang 29 tu ada 30, dan yang paling tinggi ada 30, dia hanya satu orang saja. Nah, maknanya ya bila kita tengok frekuensi daripada markah ni yang dalam 29 itu adalah 4 ya, itu adalah ada 4 pelajar. Nah, jumlah daripada frekuensi ya, jumlah ya summary daripada frekuensi itu ada 15. Artinya ada pengulangan ya, ada pengulangan tu ada semuanya tu 15. Kenapa? Kerana yang 27 tu ada 2, lepas tu yang 28 tu ada 3, lepas tu yang 29 pun dia ada 4. Nah, ya sedangkan yang 30 hanya satu saja. Ini bila kita nak tengok frekuensi. Nah, bila kita lihat ya, bila kita tengok ini dia punya data ini datum, ini keseluruhannya adalah data atau data. Nah, bila kita tengok okey 29 ya, 2.9, ada 4 orang. Maknanya okeylah, ini berarti dah bagus nih. Kenapa? Kerana ada 4 orang, lepas tu ada 4 orang yang dia punya markah 2.9, kemudian ada 3 yang dia punya markah tu 2.8, dan juga ada 2 yang 2.7. Maknanya 2, 3, 4 berarti ada dalam 9. Ya, 9 daripada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9. Yang dia memang punya markah ni bagus ya. Pada ini lebih banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, ada 15 pelajar, tetapi ada 9 yang dia punya markah antara 2.7 sampai dengan 2.9. Berarti dah bagus nih subjeknya. Lepas tu dia punya pemahaman pelajar daripada terhadap subjek ni dah bagus. Berarti rekomendasinya, saranannya atau cadangannya adalah boleh lanjutkan, boleh diteruskan daripada pembelajaran dengan pensyarah yang sama, dengan metode yang sama, dengan cara belajar yang sama. Bila ternyata yang 22 ni, yang 2.2 ni banyak sangat. Ya, yang 23 ni banyak nih, yang dalam 2.6 sampai yang 30 ni sikit sangat. Berarti ni tak baguslah. Mungkin studentnya ni, pelajar-pelajar ni mungkin kurang faham. Kenapa kurang faham? Mungkin kerana pensyarahnya atau lecturenya ya, cikgunya, atau mungkin juga kerana memang dia punya subjek ni agak pelik sikit lah. Itu mungkin. Tapi kerana kita bisa boleh tengok dia punya lecture ni bagus dalam mengajar, tapi memang studentnya mungkin agak pelajarnya agak malas sikit, atau mungkin memang subjeknya ni kena lebih detail dalam mengexplain. Ini manfaat daripada statistik. Okey. Next, nanti kita boleh discuss ya. Nah, ini ada exercise nih. Wah, ini kena hitung banyak nih. Tadi Ibu Rahimah cakap, banyak angka. Iya, bila kena angka, lepas itu ada exercise. Ini kena hitung satu-satu, susah. Oke, kita skip lah. Tapi bila kita tengok ini ada dalam berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, ada 23 dikali
darb ya, dikali ada 5, cukup banyak nih ya. Kita boleh tengok ada dalam berapa nih, kita kena urutkan satu-satu, tapi zaman sekarang nih kita tak perlulah manual kita hitung satu, karena bila kita macam kemarin kita cukup guna Excel ya, itu udah sudah terurutkan semua, dah arrange semuanya tuh, dah lengkap semuanya, dah tinggal tengok klik langsung jadi semuanya. Jadi tak perlu pikirkan lah bila ada exercise macam ni. Oke, next kita lanjutkan. Jadi yang pasti frekuensi itu adalah macam mana, macam saya tengok ni dalam 30. Oke, di nomor 30 ni ada 1, 2, ya, lepas tu ada 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9. So berarti ini bila ini adalah markah daripada pelajar, saya boleh cakap bahwa 30 nih dia frekuensinya itu ada 9 kali ya, 9 kali ya, 9 times ya. Jadi frekuensinya itu ada 9. Oh, maknanya apa? Tadilah macam saya explain before it. Oke. Lanjut kita kan. Nah, yang kedua adalah bila kita nak display kita punya data ya, kita punya data ni dalam bentuk grafis ya, histogram. So berarti kita boleh gunakan gambar macam ada X dan Y ya. Saya baca sikit je. Gambarkan, so berarti kita buat garis line, horizontal line, dia sebagai X ya. Lepas tu nanti kita bagi skor di sana, kemudian ada numbers yang kita ambil daripada data sebelumnya. Kemudian ada vertical lines yang ke atas ni macam ni, itu adalah Y ya, dia punya simbol tu Y sebagai sumbu frekuensi, dan kemudian kita bagi number daripada frekuensi ini dalam berapa kali. Nah, dari gambar atau line horizontal line dengan yang X ni, kemudian juga dengan frekuensi dengan vertical lines ya. Kemudian kita boleh tengok daripada urutan sentuhan daripada real limit daripada skor tersebut, dan kita boleh langsung berikan tajuknya. Nah, macam ni ya. Bila kita tengok, ini adalah markah daripada pelajar ya. Markah daripada pelajar yang dia punya line atau horizontal line itu adalah apa? Adalah markah ya. Adalah markah daripada pelajar tu, ya kan? Ada 13, ada 17, ada 2. Oke, betul ya? Kita boleh tengok sebelumnya. Ya, jadi yang horizontal itu adalah number daripada skor, kemudian yang vertikal itu adalah frekuensi. Jadi ini adalah yang frekuensinya ya, frekuensi maknanya berapa kali ya, how many times ya dia muncul, dia ada di sini. Oke, yang 1.5 itu ada 5. Lepas tu yang 5.9 itu dalam 12. Lepas tu ada 9.13 or 30 ya, atau 13 ya, itu ada dalam 24. Kemudian ada yang 13.17, ini ada dalam 24, dan seterusnya. Ini adalah frekuensinya. Kemudian ini adalah markah daripada pelajar-pelajar yang ada. Nah, bila tengok bila dari sini kita boleh tengok nih ada berapa pelajar semuanya. Tak nampak kan? Tak nampak memang, tapi kita boleh baca daripada data dalam bentuk histogram. Histogram ini maknanya historygram ya, historygram. Jadi memang ada nampak nih daripada jumlah studentnya, jumlah pelajar, lepas tu frekuensinya, kemudian masing-masing markah daripada student. So berarti kita boleh tengok di sini yang pelajar yang mendapatkan 9.13 ya sampai kepada 13.17 atau 0,17, ini dia paling banyak.
Bila dari sini kita tengok, ini kurang bagus nih, saya rasa kurang sikit. Kenapa? Kerana ini pun yang 5.9 ini banyak, sementara yang 17 ini sikit, yang 21 lebih sikit lagi, ya. Yang 1.5, oh ini lebih banyak. Berarti ini memang ini kurang nih. Apanya nih? Kita boleh tengok lah. Kita boleh pun tambahkan dengan kualitatif data. Oke, next kita lanjutkan. Nah, kita pun boleh guna, kalau tadi adalah histogram, kita boleh guna display. Ya, kita ingat ya bahwa ilmu statistik itu adalah ilmu, ya, kita cara, ya, metode, cara mendapatkan data, cara memperoleh data, kemudian data itu kita analyze, kemudian data itu pun kita display, kemudian kita boleh ambil informasi, ya, daripada data yang sudah display. Nah, dalam mendisplay data ini, pertama tadi boleh kita guna yang histogram, ya, lepas itu pun boleh guna polygon. Kita guna polygon macam ni. Ini pun sama, ya. Tadi cakap ada kategori, ya, kemudian ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Nah, ini kita bila tengok nih, kita nak buat riset, kita nak buat macam survei. Ini yang kategori 1 apa nih, ya? Macam apa ya, bila saya nak cakap macam, bolehlah tak ini sikit lah, macam umpama saja, ya. Ini ada apa, ada 2. Ini yang kategori 1, ini misal ini adalah Melayu, lepas tu kategori 2 itu ada Chinese, kategori 3 ini ada India, kategori 3 ini macam mungkin ada apa ya, Indonesia mungkin sama lah dengan Melayu, ya, atau mungkin ini orang lain lah, macam Arab ke. Kita tengok, tapi ini bukan level, ya, dia bukan level semua, dia punya strata ni, dia punya apa, kategori ini sama, ya. Maknanya satu ni sama dengan satu ni tak ada beza, tak ada tingkatan, tak ada level dengan 2 pun sama dengan 2 pun tak ada level dengan 3 pun tak ada level dengan 4. Nah, ada 2 apa, ada 2, ada 2.5, ada 4.3. Kita boleh tengok, yang pasti polygon line ini macam ni, ya. Jadi boleh kita tengok kita nak buat apa nih. Nanti lepas maghrib, ya, kita boleh cubalah, kita boleh ada exercise, kita boleh tengok macam mana saya nak buat riset macam ni. Datanya ni simple je, macam mungkin pelajar kita atau mungkin jiran-jiran kita. Itu boleh nampak sangat, ya, kita boleh nampak sangat tuh. Oke. Kemudian yang kedua pun, kita boleh juga bila data itu dah dapatkan, kemudian tadi kita tengok, oh ada yang markah pelajar-pelajar tu dia memang bagus lah, banyak yang bagus. Atau mungkin tadi yang kedua ni, markah daripada pelajar ni dia tak bagus sangat. So kita boleh tanya pada gambaran konsentrasi daripada data. Konsentrasi ini maknanya dia apa? Dia berkumpul, dia menjadi satu, dia lebih dekat di mana, ya. Yang majority itu di mana? Oke. Ada yang normal. Normal ini maknanya keadaan, ya. Memang yang situation ini terjadi bila majority data terkonsentrasi di bagian tengah. Berarti dia memang normal lah, ya. Jadi memang apa, yang majority daripada markah ni tadi, misal bila markah pelajar ni dalam jangan, ya bolehlah 1 sampai 9, ya, 1 sampai 9 atau 1 sampai 10, ya. Bila ada markah 1 sampai 10, oh ternyata mayoriti pelajar-pelajar ni dalam 7 dan 8. Oke, ini berarti normal, bagus. Ada juga yang dia miring. Miring ini macam apa, ya? Miring ini dia tak lurus, so dia agak turun, tapi dia positif, ya. Apa itu? Bila keadaan situation bila terjadi bila majority data itu terkonsentrasi di bagian kiri, ya. Dia skornya itu dia rendah, so dia positif. Tapi kalau yang negatif, ya, majority data terkonsentrasi pada bagian kanan atau skornya itu tinggi, ya. Nah, ini boleh tengok nih, ya, di sini, ya, misalnya tuh. Jadi kalau normal tuh dia memang nah macam ni, ya. Bila dia ini saya ambil ini, ya, ini macam kalau dia data ini di tengah nih, macam yang pertama nih, dia normal nih. Tapi bila dia terlalu yang rendah nih di sini, apa ini dia? Bila tengok sebelumnya,
Miring positif maknanya terkonsentrasi di bagian kiri. Bagian kiri maknanya sebelah sinilah. Yang ini. Ini maknanya apa tadi? Dia adalah sifatnya itu dia positif, ya. Kalau dia terlalu ke kanan, dia terlalu ke kanan macam ini, dia maknanya dia negatif. Ya, kenapa? Karena baik ini mungkin dia oke, bagus di awal, tapi kemudian yang ke sini tuh dia bagus, tapi kemudian ke bawahnya tuh turun gitu ya. Dia memang kalau dalam penjualan, dalam apa itu memang positif atau wajar lah bila kita macam kita nak buat apa, kita nak mengajar pelajar. Kemudian di menit pertama sampai kelima biasa kita isi apa, attendance list lah. Nah, kemudian kita boleh explain di menit-menit kelima, 10, 20, 30. Itu masih oke tuh ya. Masih oke. Tapi bila dah mulai ke 40, 50, 60, 1 jam, dah mulai turun tuh apa, perhatian daripada pelajar-pelajar tuh. Itu contoh saja ya. Kalau ini ya. Ini udah ini ya, udah mulai ngantuk ya. Jam berapa nih? Sedikit lagi. Berarti udah betul nih. Iyalah. Oke, sila.